Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Tetap semangat ya anak-anak yang hebat yang ada di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum pembelajaran jarak jauh dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kecil-kecil si ikan teri, sangat banyak di dalam kali. Niatkan belajar sepenuh hati, semoga Allah memberkati. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Anak-anakku semua, masih ingatkah dengan peristiwa perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan? Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa 10 November 1945. Anak-anak tahu tidak, meskipun sudah diproklamasikan, sekutu tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia loh. Sementara Belanda ingin kembali menguasai bangsa Indonesia dengan bantuan sekutu. Keinginan Belanda menguasai Indonesia ini memicu berbagai pertempuran dan perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu dipimpin Brigjen Maladi mendarat di Surabaya. Mereka menyerang penjara Republik untuk membebaskan perwira dan pegawai sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, pos sekutu diserang balik oleh rakyat Indonesia dikarenakan Maladi tewas. Sekutu mengultimatum pejuang menyerah dengan batas waktu pukul 6 pagi setelah 10 November 1945. Pertempuran pertama setelah proklamasi pecah terjadi pada 10 November 1945. Tanggal itu kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sekutu mengerahkan hingga 15.000 tentara. Meski jumlahnya tidak imbang, namun semangat pejuang ternyata dapat mengalahkan sekutu. Bung Tomo lah yang memimpin langsung perjuangan rakyat Surabaya pada saat itu.
Peristiwa yang kedua yaitu pertempuran di daerah. Tidak hanya di Surabaya, sekutu juga merambah ke daerah lainnya juga loh, seperti Bandung, Ambarawa, hingga Medan. Pada bulan Oktober 1945, sekutu memasuki kota Bandung dan mengeluarkan ultimatum agar pejuang dan rakyat meninggalkan Bandung. Setelah ultimatum pertama tidak dihiraukan, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum kedua pada tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah Republik Indonesia meminta pejuang dan rakyat mematuhi ultimatum sekutu. Namun, pejuang dan rakyat tidak rela menyerahkan Bandung untuk dikuasai Belanda secara utuh. Mereka pun membakar kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal dengan nama sebutan Bandung Lautan Api. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Pertempuran juga terjadi di Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Diawali dengan tindakan sekutu yang sewenang-wenang mengakibatkan bentrokan senjata hingga menjadi pertempuran besar. Kolonel Sudirman turun tangan langsung pada penyerangan 12 Desember 1945. Setelah 4 hari bertempur, sekutu dapat diusir dari Ambarawa. Sekutu datang ke Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dipimpin oleh Westerling. Para pemuda Sumatera Utara segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan pada tanggal 13 Oktober 1945 pertempuran Tentara Keamanan Rakyat dengan sekutu pecah dan dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Inilah awal perjuangan bersenjata rakyat Medan. Hal yang harus kita ingat selanjutnya adalah agresi dan perjanjian. Pidato Ratu Wilhelmina yang menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara persemakmuran Commonwealth membuat Belanda kembali ingin menguasai Indonesia. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda serentak menyerang daerah-daerah Indonesia. Penyerangan Belanda ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pejuang Indonesia tidak dapat melawan kekuatan pasukan dan persenjataan Belanda. Akhirnya, TNI menggunakan taktik gerilya untuk melawan Belanda. Australia dan India mengecam agresi militer Belanda, sehingga wakil mereka di PBB mendesak masalah Indonesia dibahas di Dewan Keamanan. PBB pun memerintahkan gencatan senjata bagi Belanda dan Indonesia. Agresi militer Belanda I ini pun resmi berakhir pada tanggal 4 Agustus 1947. Atas saran komisi dari 3 negara yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia berunding di atas kapal USSR Renville milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Pada perundingan Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Saripudin, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjoatmojo, seorang Indonesia yang memihak Belanda. Isi perjanjian Renville ada 2 butir, yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Yang kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda.
Belanda terus menekan Indonesia. Perundingan tetap dilakukan, tetapi Belanda selalu menjadi pihak yang diuntungkan. Lalu, pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan Perjanjian Renville. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, agresi militer Belanda II mulai dilakukan. Presiden dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap dan ditawan Belanda. Presiden Soekarno dibuang ke Prapat, yaitu di Sumatera Utara. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta dibuang ke Pulau Bangka. Setelah menawan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Belanda mengumumkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Hal ini membuat TNI dan rakyat marah, sehingga pada tanggal 1 Maret 1949 dilancarkan serangan umum 1 Maret. TNI dan rakyat berhasil menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Nah, itulah tadi beberapa hal yang perlu kita ingat tentang proses kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan perjuangan Indonesia. Nah, tugasnya adalah kalian memasangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun kejadiannya. Anak-anak hebat yang ada di rumah, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan? Menyenangkan bukan? Nah, coba kita ingat, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, ada peristiwa 10 November 1945. Kemudian yang kedua, ada pertempuran Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946. Dan yang ketiga, ada pertempuran Ambarawa tanggal 20 Oktober 1945. Dan selanjutnya yang keempat, ada pertempuran Medan Area tanggal 13 Oktober 1945. Yang kelima, ini perang yang sangat besar, yaitu agresi militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947. Dan yang keenam, ada agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, ada isi perjanjian Renville. Berat sekali ya anak-anak usaha para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, kita pun harus mempertahankan apa yang sudah mereka capai, para pahlawan, dan melanjutkan cita-citanya. Merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.